adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Yuk, sudah jam 9 nih. Pasti adik-adik sudah tahu kan saatnya untuk memulai apa? Nah, betul, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Pasti adik-adik udah pada siap kan? Udah pada rapi kan? Udah pada duduk manis? Sudah menyiapkan hati untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sama-sama Koko Abed undang teman-teman, adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapa. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik semuanya, yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati juga guru-guru yang akan memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah siapkan untuk memuji nama Tuhan? Yuk, gak ada lagi yang duduk ya, semua kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Yuk, sudah siap belum? Sudah pada bangkit berdiri belum semuanya adik-adik? Kalau sudah siap, kita angkat satu pujian. Di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Katakan engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Katakan engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Masih pada semangat kan adik-adik? Kalau masih pada semangat, kita mau menyatakan sekali lagi kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan suatu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita sudah menyatakan kebaikan Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak lagi bercanda-bercanda.
Kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita. Kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menaikkan puji-pujian. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah pada siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nggak ada lagi yang lari-larian ya. Kita semua duduk manis, duduk rapi, diam. Untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Tapi sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Untuk kelas Paulus, kelas Elia bisa membuka Alkitabnya sendiri ya. Untuk kelas Daud
bisa minta tolong sama mama papanya, koko atau cicinya ya. Oke? Nah, kira-kira pagi hari ini firman Tuhannya mau bahas tentang apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kira-kira pagi hari ini firman Tuhan kita pembahasannya tentang apa? Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 sudah dibuka. Markus 12 kita cari ayat 41 sampai ayat 44. Nah, adik-adik sudah bisa lihat ya, judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan pembahasan firman Tuhan kita pagi hari ini apa. Sebelumnya kita baca dulu yuk. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dalam hitungan ketiga nanti Kokobet bacakan. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, kira-kira perumpamaannya seperti apa ya firman Tuhan pagi hari ini? Yuk, sama-sama kita lihat video yang ada di sini ya. Biar kita bisa mengerti maksud dari firman Tuhan pagi hari ini apa. Yuk, kita lihat video yang ada di sini. Sembahan seorang janda miskin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, "Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya." Tuhan Yesus melanjutkan, "Tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya." Yesus berkata, "Ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya."
Nah, adik-adik sudah lihat videonya kan tadi, bahwa kita lihat ada seorang janda miskin memberikan seluruh miliknya kepada Tuhan, masukkan persembahan itu ke dalam peti. Sementara tadi ada perbandingannya, kita lihat ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan, tetapi mereka memberikan dengan kelimpahan yang mereka miliki. Sementara janda miskin itu memberikan seluruhnya yang dia punya, memasukkan ke peti persembahan itu. Mungkin secara materi, persembahan yang diberikan oleh janda itu sangat kecil adik-adik. Tetapi Tuhan tidak melihat itu adik-adik. Tuhan tidak melihat besar atau kecil persembahan yang kita berikan. Tetapi Tuhan melihat kerelaan hati kita, sikap hati kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Bagaimanakah sikap hati kita hari-hari ini ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan? Apakah kita membawanya dengan sungut-sungut atau dengan sukacita ketika kita mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan? Ketika kita mau memuji Tuhan, apakah kita dengan sungut-sungut atau kita dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik? Nah, maka dari sebab itu, biarlah kita memberikan persembahan seluruh hidup kita dengan hati yang benar, dengan kerelaan hati, dengan sikap hati yang benar ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, adik-adik. Oke, adik-adik? Tuhan tidak melihat jumlah yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat kerelaan hati kita saat kita membawa persembahan kepada Tuhan. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Sekarang saatnya Koko Abed ingin memberikan tugas untuk adik-adik semuanya, untuk kelas Daud, kelas Elia, dan kelas Paulus. Yang pertama untuk kelas Daud dulu ya adik-adik ya. Di map yang sudah diberikan, yang sudah adik-adik terima, adik-adik warnai ya gambar itu ya, warnai sebagus-bagusnya, dan jangan lupa diberikan nama dan kelas ya. Untuk kelas Daud, seperti ini gambar contohnya ya, adik-adik warnai semua ya. Nah, yang kedua untuk kelas Elia dan kelas Paulus, Koko Abed akan berikan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang akan Koko Abed berikan kepada kelas Elia dan kelas Paulus. Dicatat baik-baik ya di kertasnya ya. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada pagi hari ini? Apa tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Sudah? Pertanyaan kedua, di mana pasal dan ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Di mana pasal dan ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Pertanyaan ketiga, berapa peser yang dimasukkan oleh janda miskin itu ke dalam peti? Berapa peser yang dimasukkan janda miskin ke dalam peti persembahan? Pertanyaan keempat, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan? Terakhir, pertanyaan kelima, apa kesimpulan dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Apa kesimpulan firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Nah, itu saja adik-adik pertanyaannya untuk kelas Elia dan kelas Paulus. Dicatat baik-baik ya. Kalau adik-adik semua mendengarkan dengan baik, pasti akan tahu semua jawaban itu. Yuk, sebelum mengerjakan aktivitasnya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akhiri ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.